Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemirsa, mantan Bupati Langkat terbit rencana Parangin-Angin akan menjalani sidang putusan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kerangkeng manusia di Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara. Terbit dituntut hukuman 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Informasi terkini selengkapnya disampaikan oleh jurnalis Metro TV Edi Sembiring langsung dari Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara. Edi, selamat pagi. Jam berapa sidang kasus ini akan dimulai? Selamat pagi Anggi dan juga pemirsa. Pengadilan Negeri Stabat akan menggelar sidang putusan mantan Bupati Langkat terbit rencana Parangin-Angin terkait kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sidang akan digelar di ruang utama Pengadilan Negeri Stabat dan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 11 siang nanti. Terbit rencana juga akan hadir langsung untuk mendengar putusan dari hakim. Terbit diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus rehabilitasi narkoba pada tahun 2010 hingga 2022. Terbit dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Terbit dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 11. Terbit dituntut hukuman pidana 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selain tuntutan hukuman penjara, Terbit juga dibebankan biaya restitusi untuk korban maupun ahli waris, dan Terbit dituntut untuk membayar restitusi sebesar 2,3 miliar rupiah pada 11 korban atau ahli waris. Terdakwa Terbit rencana harus membayar restitusi tersebut dalam 14 hari setelah putusan pengadilan, dan jika dalam 14 hari terdakwa tidak bisa membayar, maka harta kekayaannya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi. Namun apabila Terbit tidak mempunyai harta benda untuk membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Sejumlah orang yang terlibat dalam perkara ini sudah disidang, termasuk anak dari Terbit rencana, yaitu Dewa Parangin-Angin. Kepada Dewa diberikan vonis 19 bulan penjara terkait perkara itu. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut juga menetapkan 8 tersangka lainnya. Jika saya review kembali, kasus dugaan TPPO ini mencuat ketika diketahui mantan Bupati Langkat ini mendirikan tempat rehabilitasi narkoba di rumahnya di Kabupaten Langkat. Awalnya satu unit bangunan berbentuk sel atau kerangkeng disiapkan. Pada 2017, Terbit kembali membangun 2 sel yang lagi-lagi masing berukuran 5,5 kali 6 meter dilengkapi dengan teralis besi. Namun ternyata para warga binaan tersebut tidak direhabilitasi sama sekali dan malah diperlakukan secara tidak manusiawi. Selama tempat itu berdiri, jumlah korban anak kerangkeng yang diduga tewas karena disiksa sudah mencapai 4 orang. Identitasnya adalah Abdul Sidik, Syahrianto Ginting, Isal Kardi, dan Dodi Santosa. Sebelum tuntutan ini, Terbit rencana telah 2 kali menjalani vonis. Pertama, dia divonis 7,5 tahun penjara dalam kasus korupsi di Pemkab Langkat. Kemudian Terbit divonis 2 bulan penjara dalam kasus kepemilikan satwa yang dilindungi. Anggi, demikian dari Langkat. Edi Sembiring, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.